Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Akhil Nanda, dosen pada program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, Universitas Padjadjaran. Video ini saya susun sebagai bagian dari PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen yang bertujuan untuk menilai kompetensi dosen dalam merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara profesional. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah terkait dengan teknik evaluasi non-destruktif bahan pertanian yang menjadi bagian penting dalam pengembangan keilmuan dan keahlian mahasiswa di bidang teknik pertanian dan biosistem. Mata kuliah Teknik Evaluasi Non-Destruktif Bahan Pertanian merupakan mata kuliah pilihan pada semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas aplikasi teknik evaluasi non-destruktif seperti spektroskopi, enos, kemudian pencitraan, dan juga akustik. Mahasiswa akan mempelajari cara kerja, kemudian keunggulan, dan analisis data dari masing-masing teknik. Mata kuliah ini dirancang berbasis Outcome Based Education atau OBE. Pembelajaran difokuskan pada pendekatan Student Centered Learning yang memfasilitasi mahasiswa untuk aktif mengeksplorasi materi, bekerja dalam tim, serta mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Kemudian proses pembelajaran disusun menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dilakukan secara hybrid melalui kuliah tatap muka, kemudian video pembelajaran mandiri serta praktikum. Interaction difasilitasi melalui diskusi kelas, kemudian forum LMS, kemudian kerja kelompok. Terkait assessment terdiri dari partisipasi 30%, proyek 40%, tugas 20%, dan UAS 10%. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 3. CPL 1, CPL 3, dan CPL 5. Salah satunya adalah tentang penggunaan metode dan alat teknik modern dalam biosistem. Mata kuliah ini memiliki 3 CPMK, CPMK 1, 2, dan 3. Pada mata kuliah ini diturunkan lagi sub CPMK, yaitu ada 4 sub CPMK. Antara lain memahami prinsip parameter produk pertanian, kemudian menerapkan teknik spektroskopi dan enos, sampai dengan menggunakan analisis chemometrik untuk evaluasi produk. Pada kesempatan ini, saya memberikan kuliah pada pertemuan ke-9 dengan topik teknik pencitraan. Untuk evaluasi, tugas terstruktur berbasis proyek diberikan kepada mahasiswa, di mana mereka akan mengambil sampel buah tomat dan dilakukan ekstraksi fitur berbasis Skillshare. Kemudian untuk penilaian tugas dilakukan menggunakan rubrik struktur dengan skor 10 sampai 30. Kemudian penilaian akhir diklasifikasikan ke dalam nilai A, B, C, dan E. Selain itu, materi perkuliahan juga akan disimpan di Live Unpad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 9 ini kita akan membahas terkait penerapan teknik pencitraan atau image processing ya. Untuk tujuan pertemuan 9 ini, kita akan mencapai sub CPMK 3 ya. Jadi saya harapkan mahasiswa di sini setelah mengikuti perkuliahan ini mampu mengaplikasikan prinsip dasar teknik pencitraan dan akustik dalam analisis serta prediksi kualitas produk pertanian. Kalau dilihat dari taksonomi belumnya, ada C3, P1, dan A1.
Untuk outline dari perkuliahan ini ada 7 ya. Kita akan belajar terkait parameter kualitas produk pertanian apa saja, kemudian teknik non-destruktif, kemudian teknik pencitraan, sampai dengan nanti ada tugas ya. Oke, kita masuk ke outline yang pertama, yaitu parameter kualitas produk pertanian. Ini ada salah satu contoh produk pertanian, yaitu apel ya di sini. Coba diidentifikasi parameter kualitas apa saja yang ada di produk apel ini. Silakan, siapa yang mau maju? Teman-teman, silakan. Yang mau maju, silakan ditulis di depan. Saya kasih contoh, misalnya di sini ada parameter cacat ya. Kemudian lainnya, silakan. Ya. Ada banyak ya parameter di apel ini. Ada warna. Ada apa lagi? Silakan. Silakan, boleh. Bentuk. Boleh. Yang lain? Alia? Oke, kita keep dulu, ada 3 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau di parameter itu secara umum ada 2 ya. Ada eksternal dan internal. Jadi kalau kita lihat warna, kemudian bentuk, ukuran, ini dikategorikan sebagai eksternal ya, karena di luar. Kemudian cacat, ini bisa 2 ya. Ada cacat eksternal, seperti ini, bruise ya, atau cacat internal. Jadi ini merupakan tabel dari external and internal quality dari produk pertanian. Kita bisa lihat di sini misalnya size. Size ini banyak sekali, ada weight, volume, dimension, dan seterusnya. Kemudian internal, ada nutrition. Kalau di apple misalnya vitamin C-nya berapa persen, TPT-nya berapa persen. Kita ke teknik non-destruktif ya. Jadi, kenapa sih teknik non-destruktif itu hadir? Jadi, pada saat ini, konsumen itu semakin aware ya terhadap kualitas produk. Jadi, apakah produk ini mengandung komponen tertentu, kemudian diperoleh dari mana, jadi semakin aware. Jadi, teknik non-destruktif pada intinya adalah teknik yang dimana kita menerapkan sains dan teknologi untuk mengevaluasi properties dari produk pertanian. Kata kuncinya adalah without causing damage. Jadi tanpa merusak. Jadi di capture gambarnya, kita sudah tahu komponen yang ada di dalamnya. Tentunya ini mendukung food quality, kemudian food safety juga. Keuntungan dan kelemahan dari teknik non-destruktif, tentu saja yang pertama keuntungannya non-destruktif ya, tanpa merusak. Jadi kita bisa menghemat berbagai komponen kimia, kemudian cepat, kemudian murah, kemudian tidak melibatkan banyak tenaga kerja ya. Kemudian no chemical waste. Kelemahannya tentu saja perlu kalibrasi. Jadi kita perlu mengumpulkan sejumlah produk dengan variasi yang beragam untuk membangun kalibrasi. Kemudian tentunya ada investasi di bidang alat itu sendiri. Ini contoh tomat yang busuk dan sehat ya. Kalau kita lihat di sini, tomat yang sehat dan busuk ini hampir mirip ya. Ini yang busuk. Jadi kadangkala kalau kita inspeksi manual, itu tingkat kesalahannya sampai dengan 30% ya. Jadi makanya perlu teknik yang akurat dan cepat ya untuk mengidentifikasi bruise. Ada berbagai macam jenis teknik non-destruktif. Secara umum ada 3 jenis ya. Ada optik, dynamics, dan elektromagnetik. Optik dibagi lagi, ada image analysis di sini ya. Untuk topik pada pertemuan kita fokus ke sini.
Kemudian ada NIR, spektroskopi, kemudian sonik, kemudian ultrasonik sampai dengan elektromagnetik. Setiap prinsip ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing ya. Misalnya secara umum ultrasonik itu mampu mendeteksi bagian internal dari produk ya. Karena di situ ada transmitter dan receiver, di mana ketika ada gelombang ditembakkan ke buah ya, akan menjalar ke dalam buah, kemudian akan mengkarakteristikan bagian dalamnya. Kemudian kalau optik ada image analysis, ada NIR. NIR ini biasanya digunakan untuk chemical content. Ini target yang akan dideteksi. Kita fokus ke teknik penceritaan atau image processing di sini ya. Jadi sebenarnya ini merupakan teknik yang banyak digunakan di bidang pertanian ya. Seperti di NF vector atau di manipulator robot, biasanya itu ada kamera. Nah, kamera itu data yang diambil adalah data image. Jadi kita perlu pelajari sebenarnya image itu apa sih gitu ya. Jadi citra digital itu merupakan fungsi intensitas cahaya ya. Jadi F ya. F sama dengan S, Y. Jadi kalau kita bongkar data gambar di situ ya, itu bentuknya adalah array ya. Matrix array di situ. Nah, setiap ini itu mewakili intensitas dari cahaya yang diserap ya. Jadi secara matematis, citra adalah fungsi intensitas cahaya pada bidang dwimatra yang disimbolkan X, Y. Jadi pada misalnya di sini ya, ini merupakan bentuk matriks ya di situ. Jadi nilai X dan Y ini merupakan koordinat pada bidang dwimatra. Ini X dan Y ya. Ini X, kemudian Y, kemudian nilai F di sini merupakan intensitas dari cahaya itu yang diserap. Kemudian di citra kita juga belajar terkait warna. Warna yang diterima oleh mata dari sebuah objek ditentukan oleh warna sinar yang dipantulkan oleh objek itu sendiri. Jadi sebenarnya warna itu ada enggak sih? Ada atau enggak sih ya? Gimana menurut kalian? Sebenarnya warna itu tidak ada ya. Warna itu hanya tipuan ilusi ilusi otak kita aja sebenarnya. Kalau sebenarnya kan warna hijau yang kita lihat karena sumber pencahayaannya itu kan ditembakkan di sini ya. Kemudian diserap, kemudian dipantulkan, kemudian kita mendeskripsikan bahwa ini adalah warna hijau. Coba kalau cahayanya diganti cahaya UV, cahaya UVA, UVB, atau cahaya lainnya, apa kita yakin ini bahwa pendarannya akan warna hijau juga? Tidak kan ya? Jadi sebenarnya itu adalah ilusi otak kita saja. Sebagai contoh, suatu objek berwarna biru itu karena objek tersebut memantulkan sinar biru. Sinar biru itu panjang gelombangnya sekitar 450 nanometer ya. Jadi kalau kita bongkar ada red, green, dan blue. Jadi sebenarnya gambar yang ada di sini merupakan gabungan dari warna primer ya. Ada R, G, dan B. Kalau kita campurkan akan membentuk warna lain sekunder di situ. Kalau di citra ada berbagai channel ya. Misalnya di sini adalah full color. Ini ada warna green, kemudian ada blue dan red. Jadi kita bisa pisahkan itu ya. Kalau kita campur maka bentuknya seperti ini. Komponen pada teknik penceritaan apa saja sih? Tentu saja kita meniru objek atau fenomena yang ada di alam. Di fenomena di alam, pohon yang kita lihat di luar itu ya, warnanya hijau. Di situ ada cahaya matahari. Jadi secara tidak langsung sebenarnya yang cahaya matahari kita bisa gantikan dengan light source di sini. Ini ada banyak sekali ya light source ini. Ada yang infrared, ada UV, kemudian adalah yang lain ya. Misalnya halogen dan seterusnya. Kemudian ada kamera ya di sini untuk menangkap citra itu. Kemudian bisa dikumpulkan di laptop. Ini jenis-jenis kamera, ada sensor kamera, selalu ada dua, yaitu CCD dan CMOS ya.
kalau dilihat dari harganya, CCD ini lebih mahal ya dibandingkan CMOS. CCD untuk manufacturer, untuk company, perusahaan yang biasanya di grading itu ya, bisa pakai CCD. Nah, kita tahu bahwa setelah kita dapat gambar, itu kita harus analisis ya. Nah, analisisnya seperti apa? Kita bisa pakai analisis tekstur di situ. Kalau kita lihat di sini, ada berbagai produk buah di sini ya. Teksturnya beda-beda. Jadi tekstur adalah karakteristik penting dalam analisis citra yang merepresentasikan distribusi spasial intensitas pixel. Ya. Kita bisa hitung nilai teksturnya di situ. Apa saja fitur atau parameternya? Di situ ada entropi, ya. Kemudian ada energi. Ini energi yang tinggi, kemudian ini energi yang rendah. Kemudian ada kontras ya. Kontras bisa kita simpulkan ya. Kalau di sini kan kontrasnya tinggi ya. Nah, kalau di sini rendah. Banyak sekali parameternya ya. Ada sum mean, variance, kemudian correlation, max probability, dan sampai dengan inverse different moment. Nah, parameter ini sangat penting nanti kalau kita membangun sebuah model matematis ya, machine learning, AI, itu mereka butuh inputnya. Biasanya input-input pada parameter fitur ini yang digunakan. Ini formulanya. Jadi sebenarnya adalah persamaan matematis yang sudah dibangun. Oke, contoh ya, kita akan coba menghitung nilai energi dari sebuah citra di sini. Ini adalah sebuah citra strawberry. Kita ambil bagian tertentu. Kemudian citra yang sebenarnya ada di situ adalah nilai-nilai ini ya. Di sini ada 0 sampai 4 level ya. Kemudian angle-nya 0 derajat, distance-nya 1. Berapa nilai energi pada citra ini? Jadi kita bisa hitung ya. Distance 0 derajat, distance-nya 1, kemudian sudutnya 0 derajat. Kita akan membangun co-occurrence matrix. Jadi yang pertama kita hitung adalah co-occurrence matrix. Misalnya saya kasih contoh ya, 1, 1. Mana yang di sampingnya, ini akan berjalan ke sini terus ya. Yang di sini 1, kemudian ini 1, maka kita hitung, masukkan ini angkanya 1 gitu ya. Ini matriksnya, matriks I dan J. Ada berapa? 1, 1. Ini ya, cuma 1 ini aja ya. Ini desainnya 1, jadi cuma 1 baris ini. Jadi ini adalah 1. Yang lainnya berapa? Silakan coba dikerjakan. Siapa yang mau maju ke depan? Boleh, silakan. Berapa? 16, yang lain sama? Sama ya. Jadi nilai energi dari citra ini adalah sebesar 16 ya. Oke, benar ya, 16. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Oke, pertanyaan bagus. Energi pada citra ini satuannya apa?
Eh, Energi pada citra ini sebenarnya tidak memiliki satuan ya, atau biasanya disingkat ini ya, arbitrary unit ya, tanpa satuan. Berbeda dengan energi yang ada di thermodynamics misalnya, itu ada satuannya. Kalau di citra merupakan persamaan matematis ya, kemudian biasanya tanpa satuan. Pun demikian untuk fitur yang lain. Oke, kita masuk ke praktik penerapan teknik image processing ya. Jadi ini merupakan bagian dari penelitian saya. Jadi saya telah mengembangkan desain teknik LLBI atau laser light backscattering imaging. Ini contohnya ya. Jadi di sini ada beberapa komponen penting. Yang pertama adalah kamera, kemudian ada laser di sini ya, laser, kemudian sampel di sini ya. Jadi pada prinsipnya laser menembakkan cahaya ke sampel, kemudian gambarnya dipindai oleh kamera. Jadi nanti kita bisa lihat karakteristik buah di situ. Jadi panjang gelombang tertentu memiliki serapan atau jadi produk buah itu menyerap karakteristik dari cahaya itu ya. Diameternya akan beda-beda. Ini contoh penerapan analisis tekstur pada laser ya. Jadi ini merupakan data backscattering image, kemudian ini misalnya adalah citranya, bentuk citranya, kemudian kita hitung tadi ya, seperti yang tadi GLCM-nya, kemudian kita hitung pada berbagai sudut. Jadi nanti kita bisa mengekstrak berbagai fitur. Ini contoh codingnya. Jadi kita nggak perlu manual ya, hitung manual, tapi kita hanya perlu pakai coding saja. Kemudian kita bisa mengekstrak langsung dari data gambar menjadi setiap parameter fitur itu ya. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya adalah, jadi laser backscattering imaging adalah teknik penciptaan yang menggunakan cahaya laser untuk dipantulkan dari suatu objek. Jadi kita tahu hukum dari basic of law of light ya. Jadi ketika ada laser diode di sini tembakan, di situ ada proses transmitan ya. Transmitan, kemudian sebagian cahaya diserap, absorption, kemudian ada reflektan. Jadi ini ya, jadi cahaya yang masuk sama dengan T plus A plus R. Karena setiap produk itu memiliki karakteristik masing-masing. Seperti saya contohkan, tomat yang memar bagian dalamnya itu berbeda ya, karakteristik citranya. Dari situ kita bisa membangun sebuah persamaan sistem yang dapat mendeteksi memar pada tomat. Implementasinya seperti apa? Implementasinya misalnya ini ya, di LLBI kita bisa tempatkan di sini untuk proses grading. Kita akan coba ya melakukan praktek ya. Bisa dibantu Johan untuk bagaimana sih sebenarnya LLBI ini mengambil citranya. Kita harus menutup box ini dengan kain ya, karena untuk menghindari interferensi dari cahaya luar. Oke, saya akan tunjukkan bentuknya aja. Oke, cukup Johan. Seperti ini aja. Ya, boleh duduk. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada bagian yang penuh, jenuh di sini ya, jenuh, kemudian
semakin tidak jenuh. Jadi sebenarnya cahaya kan partikel yang mengandung foton ya. Jadi ini merupakan area-area yang jenuh. Jadi foton yang jenuh di sini. Kemudian semakin melebar, fotonnya akan semakin berkurang. Seperti itu. Jadi dengan mengumpulkan data seperti ini kita bisa membangun sistem yang untuk berbagai tujuan, mendeteksi cacat internal, kemudian autentikasi geografis pada produk buah juga bisa. Untuk tugas, silakan dikerjakan ya nanti. Ini tugasnya project based learning, jadi berkelompok. Deskripsi tugasnya, kalian diminta untuk mengumpulkan buah tomat, kemudian ambil gambarnya dengan jarak 30 cm, menggunakan HP, kemudian coba diekstrak fitur teksturnya dengan metode GLCM tadi ya. Kemudian untuk rubrik penilaiannya ini ya, jadi aspek yang saya nilai ada akuisisi citra, kemudian ekstraksi fitur, sampai dengan kerapian file. Untuk materi perkuliahan ini sudah saya upload di e-learning Unpad, kalian bisa baca di situ ya, mulai dari pertemuan 11 sampai terakhir. Ini referensi yang bisa kalian baca untuk pemahaman lebih lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga kuliah ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di bidang pertanian, karena kita harus menerapkan teknologi ya, untuk memastikan kualitas produk pertanian ini baik di tangan konsumen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video terkait pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Teknik Evaluasi Non-Destruktif Bahan Pertanian. Melalui pendekatan Outcome-Based Education dan Student-Centered Learning, serta penerapan Project-Based Learning, pembelajaran yang aktif, konseptual, dan aplikatif. Harapannya, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan presisi. Education is not the learning of fact, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.